Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah akuntansi keuangan bisnis. Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat bertemu kembali di perkuliahan akuntansi keuangan bisnis malam ini. Pertemuan malam ini kita akan membahas mengenai piutang yang merupakan bagian dari aset lancar. Kalian sebenarnya mungkin sudah mempelajari mengenai piutang pada perkuliahan sebelumnya, baik itu di mata kuliah pengantar akuntansi maupun di mata kuliah lainnya. Baik, kita mulai penjualan produk ya. Tidak harus dilakukan secara tunai, namun bisa dilakukan secara kredit, di mana pihak pembeli tidak perlu membayar langsung semua tagihan pada saat terjadinya transaksi jual beli. Penjualan kredit merupakan metode penjualan yang digunakan perusahaan di mana pihak pembeli tidak perlu melakukan pembayaran pada saat menerima produk yang dibelinya, tetapi dapat dilakukan beberapa waktu setelah penyerahan produk. Perusahaan yang melakukan penjualan kredit akan menciptakan piutang usaha pada asetnya. Artinya, perusahaan memiliki klaim atau tagihan kepada pelanggannya atas sejumlah uang akibat transaksi penjualan kredit. Tagihan yang tidak disertai dengan janji tertulis disebut piutang. Sedangkan tagihan yang disertai dengan janji tertulis disebut dengan wesel. Dengan demikian, terdapat beberapa kriteria agar suatu hal dapat dikelompokkan sebagai piutang perusahaan. Antara lain, yang pertama, bahwasanya terjadi transaksi atau terjadi akibat transaksi di masa lalu. Yang kedua, jumlah tagihan dapat diketahui dengan jelas. Dan yang ketiga, pihak yang ditagih diketahui dengan jelas. Jadi, ketiga kriteria tersebut merupakan kriteria yang dapat dikelompokkan sebagai piutang perusahaan. Kita bahas yang pertama, terjadi akibat transaksi di masa lalu. Perlu kita ketahui bahwasanya yang dimaksud dengan transaksi adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan yang biasanya disertai dengan penyerahan barang, uang, ataupun jasa. Dengan demikian, tagihan kepada pihak lain dapat dikategorikan sebagai piutang jika hal tersebut timbul sebagai akibat dari transaksi yang dilakukan di masa lalu. Tagihan kepada pihak lain bukan diakibatkan oleh transaksi tidak dapat dikategorikan sebagai piutang. Kita ambil contoh, perusahaan memperoleh janji dari pemerintah atau lembaga lain akan diberikan donasi dalam berbagai bentuk. Misalnya, bantuan teknologi, pelatihan, dan sebagainya. Karena itu, tagihan kepada pihak yang memberikan bantuan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai piutang perusahaan. Kemudian yang kedua, jumlah tagihan dapat diketahui dengan jelas. Tagihan berupa uang, barang, atau jasa kepada pihak lain harus dapat diketahui dengan jelas nilainya dalam mata uang tertentu. Tanpa diketahui jumlahnya dengan jelas, tagihan tidak dapat dikategorikan sebagai piutang. Sebagai contoh, perusahaan membeli satu set peralatan elektronik. Atas pembelian tersebut,
pihak penjual memberikan garansi purna jual. Artinya, jika peralatan elektronik yang dijual tersebut mengalami kerusakan, maka pihak penjual bersedia memperbaikinya tanpa menerima atau meminta imbalan. Imbalan ini bisa berbentuk uang. Dengan demikian, pihak pembeli peralatan elektronik memiliki jaminan untuk menagih sejumlah jasa tertentu kepada pihak penjual jika peralatan yang dibeli mengalami kerusakan. Akan tetapi, nilai garansi purna jual ini tidak dapat dihitung dan ditentukan dengan jelas oleh pihak pembeli. Jadi, atas klaim jasa reparasi peralatan elektronik tersebut, pihak pembeli tidak dapat mengkategorikannya sebagai piutang. Kemudian yang ketiga, pihak yang diketahui dengan jelas. Pihak yang ditagih diketahui dengan jelas. Tagihan kepada pihak lain harus disertai dengan kejelasan pihak yang wajib menyerahkan uang, barang, atau jasa. Jika suatu tagihan tidak dapat diketahui dengan jelas siapa yang wajib membayarnya, maka tagihan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai piutang. Suatu tagihan dapat dikategorikan sebagai piutang jika memenuhi 3 kriteria tersebut, bukan hanya salah satunya. Jadi, jika salah satu kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka tagihan tidak dapat dikategorikan sebagai piutang. Baik, kita lanjutkan bahwasanya klasifikasi piutang itu dapat didasarkan atau diklasifikasikan berdasarkan jenis dan asalnya. Piutang dalam perusahaan diklasifikasikan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, piutang usaha. Yang kedua adalah piutang non-usaha. Piutang usaha adalah piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang diproduksi perusahaan. Dalam kegiatan normal perusahaan, piutang usaha biasanya akan dilunasi dalam tempo kurang dari 1 tahun, sehingga dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar. Yang kedua, piutang non-usaha. Piutang non-usaha adalah piutang yang timbul bukan sebagai akibat penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Termasuk dalam kelompok ini adalah: pertama, perskot dalam kontrak pembelian, klaim terhadap perusahaan pengangkutan atas barang yang rusak atau hilang, klaim terhadap perusahaan asuransi atas kerugian yang dipertanggungjawabkan, klaim terhadap karyawan perusahaan, klaim terhadap restitusi pajak, piutang dividen, dan lain-lain. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, piutang dicatat dan dilaporkan sejumlah kotornya atau nilai jatuh tempo dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak akan diterima. Piutang yang dicatat dan dilaporkan sebesar nilai kotornya memiliki makna yang penting terkait dengan pengukuran dan pelaporan tagihan tersebut, yaitu piutang dicatat dan dilaporkan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen transaksi. Jika atas piutang tersebut pihak membayar dikenakan bunga ataupun denda, maka piutang harus dicatat dan dilaporkan sebesar nilai pokok tagihan, bukan nilai pokok tagihan ditambah bunga dan denda. Bunga dan denda atas pokok piutang tersebut harus dicatat dan dilaporkan terpisah sebagai pendapatan bunga dan pendapatan denda. Kita dapat mengilustrasikan contoh mengenai pencatatan pengukuran piutang sebagai berikut. Misalnya pada tanggal 2 Mei 2017, PT Koinmas, sebuah perusahaan pembiayaan,
memberikan pinjaman sebesar 500 juta rupiah kepada PT Roda Niaga dengan suku bunga 15% per bulan, dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan. Bunga dibayarkan setiap bulan pada tanggal 2. Apabila terjadi keterlambatan, pembayaran bunga akan dikenakan denda sebesar 500.000 per hari. Pihak peminjam akan dikenakan biaya provisi sebesar 2,5 juta atas pinjamannya tersebut. Seluruh pokok pinjaman akan dibayar pada tanggal 2 Mei 2018. Mari kita lihat bagaimana cara menjurnalnya. Pada tanggal 2 Mei 2017, di jurnal, piutang usaha 500 juta, di kredit bank 497.500.000, pendapatan provisi di DI kredit 2.500.000. Kemudian, di tanggal 2 bulan 6 2017, jurnal bank di debit 7.500.000, pendapatan bunga di kredit 7.500.000. Pada tanggal 4 bulan 7 2017, bank di debit 8.500.000, kemudian pendapatan bunga di kredit 7.500.000. Pendapatan denda di kredit sebesar 1 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 2 bulan 5 2018 dilakukan pembayaran. Bank bertambah 507.500.000, piutang usaha yang berkurang 500 juta, dan pendapatan bunga di kredit 7.500.000. Kemudian jika perusahaan menjual produknya secara tunai dan kredit, serta memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk membayar secara tunai sebagian dari nilai penjualannya, maka selisih antara nilai penjualan dan jumlah yang telah dibayar tunai akan dicatat sebagai piutang usaha. Pada tanggal 5 April 2017, PT Komputer Kita, sebuah perusahaan distributor komputer yang berlokasi di Jakarta, menjual produknya seharga 175 juta rupiah kepada toko Duta Niaga Bandung. Pihak pembeli membayar sebesar 50 juta secara tunai pada saat terjadinya transaksi, dan sisanya akan dilunasi pada bulan berikutnya. Pada tanggal 20 April 2017, PT Komputer Kita memberikan pinjaman kepada beberapa karyawan sebesar 12 juta rupiah dan membayar 15 juta rupiah kepada PT Transportindo, sebuah perusahaan angkutan barang. Uang muka pesanan jasa angkutan barang ke Bali untuk bulan Mei 2017. Jurnal yang dicatat adalah 5 bulan 4 2017, kas di debit 50 juta, piutang usaha di debit 125 juta, dan penjualan di kredit 175 juta. Kemudian tanggal 20 bulan 4, piutang karyawan di debit 12 juta, piutang jasa angkutan 15 juta, dan kas di kredit 27 juta. Piutang harus dicatat dan dilaporkan sebesar jumlah yang diharapkan akan dapat ditagih. Jika perusahaan melihat kemungkinan tidak dapat ditagihnya sejumlah piutang, maka jumlah yang diperkirakan tidak dapat ditagih tersebut harus dikurangkan dari nilai kotor piutang. Karena itu, piutang dicatat dan dilaporkan sebesar nilai yang memang diperkirakan dapat ditagih dan diterima oleh perusahaan. Dikarenakan standar akuntansi keuangan menyatakan bahwa piutang dicatat sebesar nilai bersihnya, yaitu nilai kotor dikurangi jumlah yang diperkirakan tidak dapat ditagih, maka setiap perusahaan harus membuat estimasi jumlah piutang yang tidak dapat ditagih selama suatu periode tertentu. Itulah yang disebut dengan cadangan kerugian piutang
yaitu taksiran atau estimasi jumlah piutang yang tidak dapat ditagih dalam periode bersangkutan. Cadangan kerugian piutang inti dibuat dan ditetapkan pada awal periode akuntansi tertentu, bukan pada akhir periode. Ketika cadangan kerugian piutang ditetapkan, pos ini langsung dibebankan sebagai beban kerugian ketika ditetapkan pada awal periode akuntansi, dan merupakan bagian dari beban operasi yang mengurangi pendapatan perusahaan pada periode bersangkutan. Sebagai contoh, kita misalkan piutang usaha PT Mitra Usaha pada awal Januari 2017 tercatat sebesar 190 juta rupiah. Manajemen perusahaan menetapkan jumlah cadangan kerugian piutang pada tahun 2017 sebesar 24 juta rupiah. Jadi, atas penetapan cadangan kerugian piutang tersebut, maka pada awal Januari 2017 perlu dibuat ayat jurnal, yaitu tanggal 3 bulan 1, beban kerugian piutang didebut 24 juta, cadangan kerugian piutang dikredit 24 juta. Karena pada awal periode akuntansi langsung dicatat sebagai beban kerugian piutang, maka sebagai konsekuensinya, beban kerugian piutang sebesar 24 juta itu dikelompokkan sebagai beban operasi yang akan dikurangkan dari pendapatan perusahaan tahun 2017. Padahal, ketika cadangan kerugian tersebut ditetapkan pada awal Januari 2017, belum diketahui dengan pasti bahwa akan terdapat sejumlah piutang yang tidak dapat ditagih. Pada awal tahun tersebut baru dibuat taksiran atas sejumlah piutang yang tidak dapat tertagih, tetapi langsung dibebankan sebagai beban kerugian piutang. Karena itu, dalam laporan posisi keuangan perusahaan pada awal tahun 2017, piutang tersebut dicatat dan dilaporkan sebagai berikut. Piutang usaha 190 juta, cadangan kerugian piutang 24 juta, maka piutang bersihnya adalah 190 juta dikurangi 24 juta adalah 166 juta rupiah. Dalam menentukan jumlah taksiran piutang yang tidak dapat ditagih, yang menjadi cadangan kerugian piutang tidak tertagih, terdapat dua dasar utama yang dapat digunakan. Antara lain, yang pertama, jumlah penjualan. Penetapan jumlah cadangan kerugian berdasarkan jumlah penjualan berarti cadangan kerugian piutang ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari saldo akun penjualan pada saat cadangan kerugian piutang dibuat, atau berdasarkan persentase tertentu dari taksiran jumlah penjualan atau jumlah penjualan kredit pada periode tersebut. Selain didasarkan pada saldo akun penjualan atau saldo akun penjualan kredit, penetapan besarnya cadangan kerugian piutang dapat juga berdasarkan pada persentase tertentu dari anggaran penjualan kredit di tahun tersebut. Yang kedua, saldo piutang. Penetapan jumlah cadangan kerugian berdasarkan jumlah piutang berarti cadangan kerugian piutang didapatkan atau ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari saldo akun piutang pada saat kejadian cadangan kerugian piutang itu ditetapkan. Penetapan jumlah cadangan kerugian berdasarkan jumlah piutang dapat dipilah menjadi dua kelompok. Metode yang menggunakan: pertama, persentase tertentu dari saldo piutang, berarti cadangan kerugian piutang ditetapkan berdasarkan saldo akun piutang pada saat piutang terjadi, atau taksiran penjualan kredit pada periode bersangkutan. Yang kedua, analisis umur piutang adalah metode penerapan cadangan kerugian piutang, di mana cadangan piutang yang tidak dapat ditagih dari suatu perusahaan didasarkan pada besarnya risiko atau kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Dasar pemikiran dari metode ini adalah asumsi bahwa semakin lama umur piutang belum dapat ditagih, maka semakin besar kemungkinan terjadinya kemacetan proses penagihan piutang tersebut.
Ilustrasi pencatatan dan pengukuran piutang dan piutang tidak tertagih antara lain sebagai berikut. Pada akhir tahun 2016, akuntan PT Tunas Global melaporkan saldo beberapa akunnya. Piutang usaha 404 juta rupiah, penjualan 4 miliar 200 juta rupiah, dan penjualan kreditnya adalah 2 miliar 400 juta rupiah. Sementara itu, dari buku pembantu diketahui bahwa saldo piutang terdiri dari piutang kepada beberapa pelanggan seperti pada tabel berikut. Dari buku pembantu tersebut juga dapat diketahui tanggal terjadinya transaksi penjualan kredit dari setiap pelanggan, sehingga dapat diketahui umur setiap piutang per 31 Desember 2016. Di bawah ini adalah tabel nama pelanggan dan nilai piutang yang ada. Antara lain PT Sinar Harapan, PT Mitra Sejati, PT Mutiara Timur, dan seterusnya sampai dengan CP Pilar Mega dengan total nilai 404 juta rupiah. Jadi piutang usaha PT Tunas Global adalah 404 juta rupiah. Dari pengalaman selama beberapa tahun terakhir, manajemen PT Tunas Global menyimpulkan bahwa semakin lama umur piutang, semakin besar kemungkinan tidak tertagihnya, yaitu sebesar 1% untuk umur piutang 1 sampai dengan 15 hari, 3% untuk umur 16 sampai dengan 30 hari, 5% untuk umur 31 sampai dengan 45 hari, 10% untuk umur 46 sampai dengan 60 hari, dan 20% untuk yang berumur lebih dari 61 hari. Aging piutang yang dimaksud ini merupakan ketetapan atau ketentuan yang digunakan oleh PT Tunas Global. Berdasarkan data tersebut, jika pada awal tahun 2017 PT Tunas Global menetapkan cadangan kerugian piutang, harus dibuat ayat jurnal jika penetapan cadangan tersebut berdasarkan kalau dia 1% dari total penjualan kredit, maka jurnalnya adalah beban kerugian piutang 24 juta, cadangan kerugian piutang di kredit 24 juta. Bila didasarkan pada 10% dari total piutang usaha, di mana total piutang usahanya adalah 404 juta rupiah, maka 10%-nya adalah beban kerugian piutang 40 juta 400, cadangan kerugian piutang yang di kredit 40 juta 400 ribu. Dan apabila didasarkan pada analisis umur piutang, maka jurnal adalah beban kerugian piutang 34 juta 130 ribu. Baik, sampai di sini pertemuan kita malam ini. Semoga bisa membawa pemahaman kepada kalian semua tentang piutang. Kita akan ketemu pada pembahasan lainnya dan lanjutan terhadap mata kuliah akuntansi keuangan. Demikian, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.